Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita edisinya namanya apa tadi Pak Udil? Edisinya adalah ngobrol sama teman kantor. Alhamdulillah di sebelah saya udah ada satu narasumber pertama di edisi video ngobrol sama teman kantor. Mungkin supaya lebih enak lagi, boleh Pak Fadil perkenalan dulu. Singkat, silakan Pak Fadil. Kenalkan, nama saya Sukadillah atau bisa dipanggil Fadil. Saat ini sebagai guru di SMA Kepaduan Qudwah. Baik, terima kasih Pak Fadil untuk perkenalan singkatnya. Sini kita udah nyiapin 5 pertanyaan Pak Fadil. 5 pertanyaan ini insya Allah nggak berat ya. Jadi ini seputar keseharian aja. Jadi ada 5 pertanyaan yang kalau misalkan 5 pertanyaan ini dijawab dengan lengkap sama Pak Fadil, itu sudah cukup banget bisa memberikan ke kita ini insight-insight yang insya Allah lebih terus bisa memotivasi diri kita untuk terus mengupgrade diri. Gak usah panjang lebar, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak Fadil. Pertanyaan pertamanya adalah karena ini kan ngobrol sama teman sekantor, jadi for your information, jadi saya sama Pak Fadil ini kita di satu sekolah. Jadi saya tahu cukup sedikit banyak lah bahwa Pak Fadil itu aktif menulis di blogger gitu ya, baik itu blog Pak Fadil, baik itu blog sekolah. Nah, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana awalnya Pak Fadil mulai menulis blog dan apa yang memotivasi Pak Fadil untuk terus konsisten sampai sekarang? Itu pertanyaan pertama Pak Fadil. Silakan Pak Fadil. Baik. Pertama kali bikin blog itu di tahun 2007. 2007. Jadi sekitar 20 tahun ya. 20 tahun. Tapi yang namanya pemula waktu itu pertama masih gratisan. Yang kedua tulisannya apa saja gitu ya. Jadi nggak rapi, kemudian macam-macam. Blog itu seperti catatan harian. Jadi pas saya ada kegiatan apa atau sedang mikirin apa, itu seperti buku harian. Jadi itu saya tuliskan di blog. Tapi tulisannya masih kacau gitu kan. Nah, itu tahun 2007. Kemudian lebih profesional lagi lah, katakanlah seperti itu, di tahun 2020 pada saat pandemi. Ya, jadi maksudnya profesional, domainnya itu sudah berbayar. .com gitu. Kalau sebelumnya kan masih gratisan. Mulai serius dan rutin, kemudian sudah lebih rapi lagi di tahun 2020 itulah. Jadi sekitar 5 tahun ke belakang itu sudah mulai lebih serius lagi. Lagi. Oke, di tahun 2007 itu sudah seperti sekarang kah blogger itu atau WordPress itu, atau mungkin Pak Fadil dua-duanya Pak Fadil pakai ya, antara blogger sama WordPress? Oh iya betul. Saya pakai Blogspot atau Blogger dan WordPress, tapi lebih seringnya di Blogspot atau di Blogger karena kan lebih ringan. Lebih ringan ya. Blog itu sebetulnya bisa dari HP atau laptop, tapi antara Blogspot dengan WordPress itu lebih ringan di HP-nya itu Blogspot. Makanya saya pilih itu Blogspot lebih aktif. Tapi untuk di tahun 2007 udah mulai pakai laptop, PC atau HP? Waktu itu masih pakai HP. Dan lemot gitu ya, lemot. Terus pakai komputernya itu belum punya komputer saat itu. Masih rental, rental warnet itu. Di tahun 2007 sampai 2015 baru punya komputer.
Terus selanjutnya apa yang memotivasi Pak Fadil nih untuk terus konsis sampai sekarang? Karena beberapa kali saya masih melihat di tengah kesibukan karena Pak Fadil di sini sudah sebagai penanggung di kurikulum ya Pak Fadil ya. Nah, kita tahu kurikulum adalah jantung sekolah, yang pasti otomatis ya sibuk lah seperti itu. Namun di tengah kesibukan tetap curi-curi waktu untuk menulis di blog. Itu apa sih yang memotivasi Pak Fadil? Yang pertama memang hobi nulis itu ya. Hobi nulis. Jadi sejak dulu ya dari 2007 itu sampai sekarang hobi nulis. Jadi sibuk atau tidak sibuk ya tetap nulis dan tetap ngeblog. Yang mungkin berbeda adalah frekuensinya. Jadi kalau dulu mungkin lebih sering, pernah ya misalkan sehari itu 2 atau 3 tulisan walaupun bukan tulisan yang panjang atau yang serius. Kalau sekarang ya dengan kesibukan mau nggak mau harus berbagi, ada prioritas yang harus dipilih gitu ya. Yang kedua, kenapa konsisten walaupun frekuensinya berkurang, semacam menebarkan opini ataupun menebarkan curhat termasuk ya lewat tulisan itu. Kalau kita ngomong ke satu teman atau berdiskusi, ya mungkin yang mendapatkan insight itu hanya teman kita pada saat ngobrol itu. Bahkan kalaupun kita ngomong ataupun berbicara di depan orang banyak, ya paling hanya yang ada di dalam ruangan itu. Tapi ketika kita dokumentasikan tulisan itu lewat blog, itu jangkauannya lebih luas. Bisa teman-teman dari daerah lain, beda daerah, bahkan dari seluruh Indonesia ya kalaupun bisa membaca tulisan itu. Jadi dampaknya lebih luas. Dan tentu saja tidak dimungkiri ya, yang ketiga itu ya alhamdulillah bisa menambah penghasilan gitu dari ngeblog itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa artikel ya, menambah penghasilan, ada income, juga memberikan insight bukan hanya orang yang diajak ngobrol dan ada di dalam ruangan, tapi juga di luar sana banyak orang di luar Indonesia, di luar pulau. Terus yang masih banyak lagi tadi Pak Fadil. Karena memang yang saya perhatikan juga Pak Fadil mendapatkan cukup banyak hadiah gitu Pak Fadil ya. Dari laptop dapat berapa Pak Fadil? Pak Fadil boleh di-spill 5 kurang lebih ya. Tidak salah 5 gitu. Ada laptop, ada kamera, masih banyak lagi yang didapatkan dari, meskipun ini bukan menjadi sebuah tujuan utama ya Pak Fadil, karena berangkat dari hobi itu tadi. Alasan pertama tadi yang memotivasi adalah karena hobi, sehingga dari hobi ini meskipun Pak Fadil sudah bisa dibilang sibuk, hanya saja frekuensinya ya dikurangin Pak Fadil ya, frekuensinya dikurangin karena memang sudah sibuk, namun karena hobi jadi masih tetap dilakukan, itu yang motivasi Pak Fadil. Oke, thank you Pak Fadil. Pertanyaan kedua Pak Fadil, karena Pak Fadil ini ayah dari 3 orang anak yang belum lama ini anaknya baru lahir lagi Pak Fadil ya. Udah berapa? 7 bulan Pak. 7 bulan insyaallah. Semoga cowok cewek? Cewek Pak. Cewek ya? Cewek. Jadi ada 2 putra, 1 putri. Semoga jadi anak yang soleh-soleh Pak Fadil. Dengan 3 anak dan aktivitas yang padat, bagaimana Pak Fadil membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan kegiatan sosial lainnya? Bagaimana nih Pak Fadil membagi waktu tersebut Pak Fadil? Ya pastinya tidak semua berjalan dengan maksimal. Ada yang bisa dipegang, ada yang enggak. Untuk menulis dengan kesibukan sekarang, ya memang nggak dimungkiri sudah berkurang frekuensinya gitu ya. Ikut lomba-lomba juga sudah berkurang karena memang ada prioritas dan pengorbanan di sana. Tapi sebisa mungkin tetap ikut nulis, ikut lomba, ikut nulis, itu harus di waktu-waktu yang sekiranya kosong. Jadi saya lihat jadwal mengajar, jadwal di lingkungan kerja itu mana yang kira-kira kosong. Di saat itulah saya mengalokasikan buat nulis, buat ikut lomba. Misalnya nih ya di hari Senin, misalnya nggak ada ngajar. Nah di saat itu tuh saya sudah pasang target. Kalau hari Senin itu nanti saya gunakan untuk bikin tulisan atau bikin lomba. Nah kalau untuk dengan anak-anak ya alhamdulillah nggak terlalu
menyita waktu juga karena anak pertama dan anak kedua itu sudah main sendiri gitu ya dengan teman-temannya gitu, sehingga di rumah pun ya nggak terlalu gitu. Walaupun saya ada di rumah, anak pertama anak kedua ya mereka asik juga main sama teman-temannya, tapi ya sebisa mungkin saya juga tetap punya waktu untuk anak-anak. Nah, terutama di akhir pekan gitu ya, di akhir pekan kalau tidak sekolah, nah itu saya ngasuh atau main sama anak-anak gitu. Kalau untuk lingkungan sosial juga sebetulnya memanfaatkan kegiatan yang sudah ada, misal pengajian di lingkungan rumah, kan sudah dibentuk, sudah dijadwalkan oleh masyarakat sekitar atau pengurus masjid lah misalnya. Nah itu ketika ada undangan tinggal datang aja, walaupun mungkin rapatnya nggak ikut, tapi sebisa mungkin ketika ada pengajian ikut Pak gitu. Ketika ada nongkrong bapak-bapak di komplek juga ikut. Ya misalnya akhir pekan ya biasa bapak-bapak itu nongkrong malam Sabtu, malam Ahad misalnya. Kalaupun nggak bisa kedua hari itu saya paling kalau nggak Sabtu malam Ahadnya gitu Pak. Dan kalaupun nggak bisa sampai bubar gitu ya, misalnya kalau nongkrong sampai jam 11 bahkan sampai jam 12 ya minimal saya sampai jam 9 jam 10 gitu. Nongkrong di sini memang kadang dipikir bagus nggak sih nongkrong seperti itu, positif atau negatif itu ya. Tapi dan juga ini kadang kita istrinya keberatan gitu ya, istri keberatan masa enak-enakan nongkrong gitu kan. Nah ini di sini perlu komunikasi gitu Pak, komunikasi dengan istri. Saya sudah komunikasi dengan istri. Sebetulnya nggak suka juga nongkrong itu Pak ya. Itu saya jelaskan seperti itu. Tapi karena kita mau menjalin silaturahim dengan warga sekitar dan sebagainya, ya anggap itu sebagai ajang silaturahim. Yang kalau silaturahim ke rumah-rumah mungkin jarang, minimal pada saat ada nongkrong saya ke situ. Jadi saya sudah mengalokasikan juga untuk nongkrong gitu supaya ada bagian dengan lingkungan. Jadi sesibuk apapun semua bisa teralokasikan, ya hanya saja mungkin dengan frekuensi dan plot yang sudah ditentukan gitu. Dari kegiatan sosial nongkrong dengan bapak-bapak di pas ronda ada Bapak Dit? Kalau kami lebih sering nongkrong memang di depan musola. Di depan musola ya? Iya, jadi kegiatan sosial maupun pengajian di lingkungan Bapak Badil ya. Berikut dengan family time Bapak Badil di hari Sabtu Ahad itu memang sudah diplotkan gitu Bapak Badil ya. Bahkan kalau misalkan anak Bapak Badil yang pertama dan kedua itu memang sudah punya dunia sendiri gitu ya dengan teman-temannya, Badil juga masih kebagian sama yang kecilnya itu Pak Badil ya. Oke baik, terima kasih Pak Badil. Untuk pertanyaan ketiga Pak Badil, apa nilai atau prinsip yang paling Pak Badil pegang dalam menjalani peran sebagai suami dan ayah? Ini apa nih prinsip yang paling Pak Badil pegang ya? Karena informasi yang kita dapatkan juga Pak Badil adalah orang yang haus ilmu untuk terus belajar ya Pak Badil ya. Belajar bagaimana menjadi seorang suami dan seorang ayah yang hebat gitu Pak Badil. Nah, pasti nih punya nih prinsip yang paling Pak Badil pegang. Yang pertama adalah pembelajar Pak. Pembelajar. Jadi saat ini pun saya belum bisa menjadi ayah yang baik, ayah apalagi yang sempurna. Saya juga belum bisa menjadi guru yang hebat, apalagi guru yang sempurna. Jadi saya terus belajar gitu, belajar jadi ayah, jadi guru, dan belajar dengan profesi yang lain. Pada saat belajar itu jatuh bangun, ada salah, ada keliru, tapi kemudian kita perbaiki. Itu prinsipnya bahwa dalam menjalani setiap peran itu kita sedang dalam rangka belajar. Terus yang kedua itu tadi juga masih ada kaitannya bisa salah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan yang terpenting adalah kita memperbaikinya gitu. Dan berikutnya ya prinsip berikutnya ya mau mengalah gitu ya, mau mengalah baik itu dengan
ketika menjalankan peran sebagai seorang suami mau mengalah dengan istri. Ketika menjalankan peran sebagai guru, kita juga harus mengalah. Menurut saya ini penting ya, prinsip mengalah itu penting supaya bisa harmonis dengan pasangan ataupun dengan rekan kerja. Karena tidak jarang karena tidak mau mengalah atau mematikan ego itu ya, itu jadi hubungan yang tidak baik. Baik. Oh iya. Jadi nilai yang Papa pegang ini ada 3. Pertama, terus belajar ya, karena dengan kita berhenti belajar ya maka kita akan berhenti berkembang ya Papa Dil. Yuk, boleh di-spill untuk umur Papa Dil berapa? Kemarin tuh saya pas ada acara lomba atau apa gitu ya, persyaratannya kan 36 gitu ya. 36 tahun. Terus saya kira wah bisa masuk nih. Terus begitu dihitung ternyata lebih dari itu ya, ternyata 38 Pak. Jadi kemudian sebenarnya ya, Masya Allah, berarti sebentar lagi sudah kepala 4 ini gitu kan ya. Ternyata sudah tuir juga. 36. Padahal ngerasanya apa namanya kayak baru kemarin lulus kuliah gitu, masih kebayang gitu ternyata usia sudah tinggi gitu ya. Jadi istilah kepala 4 itu dari umur 40-an, berarti kepala 4 itu pada umur 30 kepala 3 gitu ya. Dan kadang itu saya merasa kayak agak seneng ya kalau misalkan memang kita bisa memanfaatkan waktu dengan benar, baik itu dalam hal seperti ini. Papa dia umur 38 tapi masih begini gitu, masih semampu dan sekuat itu untuk belajar, ngetik dan sebagainya. Umur saya 30 tahun, berarti saya ada waktu 8 tahun. Andai saya bisa lebih fokus, lebih serius lagi, maka saya bisa seperti Pak Wadil gitu, masih punya semangat, masih punya tenaga gitu Pak Wadil. Dengan umur 38 saja Pak Wadil masih segar bugar kayak gini gitu, apalagi saya gitu masih 30 tahun, baik itu dalam hal karir seperti ini maupun dalam hal hobi kita kayak badminton. Dan kita lihat ya, olahraga, banyak orang tua yang umur sudah di angka 40, itu yang mungkin Pak Wadil juga sering lihat, di angka 40, 45 tapi masih kuat, masih bisa berolahraga seperti itu ketika kita bisa memanfaatkan waktu. Yang selanjutnya, pertama tadi motivasi yang nilai yang Papa dipegang belajar. Yang kedua, maklum ketika kita berbuat salah maka langsung ya kalau bilang langsung kita perbaiki. Yang terakhir ini emang yang sering saya ngelihat nih, Papa Dil juga mengalah gitu. Saya sering lihat Papa Dil kayak, namun tentu kita ada waktunya kita mengalah, ada waktunya kita mempertahankan ini Papa Dil ya. Ada kalanya Pak Bedil ya? Atau kita memang harus setiap rapat atau setiap apakah kita memang harus setiap rapat atau setiap ada sedikit perselisihan dengan istri maupun pasangan kita, apakah memang kita harus mengalah ini atau memang ada kalanya kita harus mempertahankan? Ya, kalau di buka rahasia sebetulnya saya ada perubahan karakter gitu Pak. Kalau sekarang ngalah, dulu tuh sebetulnya justru nggak ngalah gitu Pak. Apakah karena ini idealis atau apa atau semangat anak muda pada saat itu. Saya itu cenderung dulu ya pingin menangan gitu. Nggak, tapi bukan berarti kalau salah, walaupun salah pingin menang nggak sih ya. Ke hal-hal yang nggak seharusnya atau yang salah gitu ya, ke hal yang salah itu saya cenderung pengen mengubahnya gitu. Bahkan protes dan sebagainya. Itu sering gitu ya. Pernah saya di Jakarta itu lihat pas ada pelatihan gitu ya, orang-orang itu antri untuk tanda tangan dan sebagainya, itu sampai antriannya itu panjang. Nah kan kita mungkin punya ide ya, kenapa nggak dibikin 2 antrian dan sebagainya. Pada saat itu saya sampaikan tuh ke panitia, sampai segitunya Pak. Kalau sekarang mungkin nggak, saya biarin aja lah. Mungkin ada sesuatu yang dipilih oleh panitia dan sebagainya, saya protes seperti itu. Bahkan pas ada antrian di bank, kalau kita ngantri di bank dalam waktu yang lama kan repot juga Pak. Apalagi ada ibu-ibu, saya protes untuk ke teller di bank di Rangkas ini. Saya protes juga. Kata beliau, ya ini sudah jadi SOP dari banknya. Kalau sekarang mungkin saya akan diem dan mengalah gitu kan, diserobot dan sebagainya gitu kan. Pas bahkan mungkin sampai hampir berkelahi. Misalnya ya,
Dulu pas saya naik motor Pak, disalip sama orang, tapi tiba-tiba pas dia di depan itu, maaf ya, meludah gitu, dan anehnya meludah ke kanan Pak, kena motor ya kan. Saya Biasa orang kalau udah ke kiri ya, ke yang nggak ada ini ya orang ya. Nah, kan udah pasti ini ya. Iya, Dia salah kalau kita berani, kalau kita ngeyel, kita dalam posisi yang benar. Benar gitu. ya. Saya kejar, saya bentak gitu kan. Ternyata terus akhirnya dia berberantem itu ya. Kalau sekarang dan bikin macet gitu ya. Kalau sekarang mungkin akan mikir daripada bikin macet, ribut, udahlah. Mudah-mudahan itu jadi pahala kita ya, karena kita sabar. Iya. Nah kalau sekarang itu sudah berubah Pak. Saya lebih banyak mengalah. Ya mengalah ini belajar mengalah dari orang tua, dari bapak mertua, dari guru saya gitu. Dari perjalanan hidup beliau, intinya adalah ketika kita banyak mengalah, banyak berkah Pak. Banyak berkah. Banyak berkah ternyata. Kalau belajar dari bapak mertua misalnya lahannya tanahnya diserobot, kemudian mau dimaling orang dan sebagainya lah gitu. Justru dengan kondisi seperti itu berkah gitu Pak. Ke sekarang itu berkah. Banyak mengalah, konflik dengan saudara dan sebagainya itu banyak mengalah. Termasuk ketika dalam rapat dan sebagainya sekarang saya banyak mengalah gitu ya. Kalau yang kiranya bisa memancing perdebatan, lebih baik menahan diri karena kita juga perlu menyimpan energi daripada untuk berdebat, eyel-eyelan. Itu lebih baik kita simpan energi kita. Tapi selama itu tidak prinsip gitu Pak. Prinsip ya. Ya kalau memang itu prinsip kemudian penting, ya kita bisa memperjuangkan. Jadi nggak harus mengalah. Yang menurut kita baik dan itu bisa diusahakan, maka diusahakan, diperjuangkan. Misalnya kita ribut sama istri tentang jadwal di rumah, seperti yang saya nongkrong tadi, kan awalnya juga nggak diterima sama istri misalnya gitu ya. Kok nongkrong, kok enak. Istri di rumah mungkin ya ketika di rumah tentu harus ngasuh anak, kemudian mengurus rumah gitu kan. Itu pas ketika saya nongkrong. Kemudian saya ajukan tuh, kenapa nggak kita sama-sama silaturahim gitu ya, menjalin silaturahim. Maksudnya, jadi ketika saya nongkrong dengan bapak-bapak bisa menjalin silaturahim, istri saya juga bisa tuh main ke temennya yang di tetangga itu, sehingga sama-sama menjalin silaturahim itu. Nah, artinya saya nggak mengalah, ya udahlah nggak jadi nongkrong, tapi saya berusaha mencari solusi yang mungkin malah bagus untuk saya dan istri. Jadi karena kedewasaan sehingga kita menjadi lebih bijak lagi Pak Adil ya. Seperti menjaga keharmonisan, menyimpan energi. Karena kalau kita udah adu debat, kita bad mood setelah rapat buat kerja, buat inovasi kayaknya susah ya Pak Adil ya. Karena kita udah keburu, udah harus lagi mengontrol emosi lagi, nurunin lagi. Jadi lebih baik kita simpan energi itu untuk menjalankan hasil rapat dan ya melanjutkan kerjaan selanjutnya gitu Pak Adil ya. Dan yang Papa belajar dari Bapak mertua tadi, karena beliau banyak mengalah sehingga keberkahan dirasakan saat ini. Karena kan orang yang mengalah otomatis kan dia seolah kayak terzolimi ya, sehingga kita terzolimi kan menjadi sebuah poin banget buat kita meminta sama Allah ya. Karena kan salah satu yang menjadi mustajabnya doa adalah orang terzolimi ya. Karena ketika orang terzolimi antara dia sama Allah nggak ada sekat, ya udah kita minta. Ketika kita terzolimi, semoga apa yang kita inginkan terijabah. Oke, Pak Badil, terima kasih banyak untuk banyak insight yang kita sudah dapati. Dan tentu teman-teman kalau misalkan bagus, seru obrolan kita di ngobrol sama teman kantor, di komen. Nanti kita akan lanjut
narasumber kedua kita siapa kira-kira, ntar ditunggu aja di video selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih Pak Fadil. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.